wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Mereka sarapan bersama di ruang makan. Hari ini Bude dan Dara memasak nasi goreng seafood. Dara membuat teh manis hangat juga untuk dirinya. Raka juga Bude. "Raka, enak?" tanya Bude ketika melihat Raka makan dengan lahapnya. "Enak, Bude. Masakan Bude selalu enak. Itu kan Dara yang masak." Raka melihat ke arah Dara. "Masa sih, Bude?" Enggak kok, Kak. Gue cuma bantuin potong-potong bawang aja kok." Dara terlihat malu-malu. Dara sepertinya punya bakat memasak. Diajarkan sekali langsung bisa belajar dengan cepat, puji Bude pada Dara. Kata Raka, nanti kalau sudah menikah, yang ditanyakan suami saat pulang kerja itu masakannya Bude. "Masak apa hari ini?" "Begitu katanya," ucap Dara. Bude tersenyum. Ya memang betul, Pak D juga seperti itu. Mungkin masakan kita pengobat lelah dan laparnya. Pokoknya nanti Dara akan sering main ke sini kalau libur kuliah. Kita belajar masak ya, Bude? Bude mengangguk. "Iya, nanti kalau sudah pintar memasak, suruh Raka tanggung jawab." Ledek Bude sambil melirik Raka. "Kok tanggung jawab, Bude? Memangnya Raka berbuat apa?" "Ya kan kamu sudah memberitahunya tentang memasak agar suami senang. Jadi setelah Dara sudah bisa masak, nikahilah." Bude tertawa melihat ekspresi Raka dan Dara. Raka langsung tersedak mendengar perkataan Bude. Bude ini. Raka itu seleranya super, Bude. Dara bukan kriterianya, ucap Dara sambil terkekeh. Mereka melanjutkan makan lagi. Bude tahu sebenarnya Raka memiliki rasa untuk Dara, tapi Raka juga memiliki kriteria sendiri dalam memilih wanitanya. Selesai makan, Dara bersiap-siap pulang ke rumahnya karena ayahnya memberi kabar bahwa sudah sampai rumah jam 6 pagi tadi. Raka akan mengantar Dara ke rumah Raka. Karena ini hari Minggu, Raka juga akan beritahu ayah Dara pelihara Dara menginap di rumah budenya. Saat akan berangkat, ponsel Dara berdering, ternyata dari ibunya. Dara malah bingung akan mengangkat atau tidak. Dara merasa ketakutan. "Kak, ibu gue." Dara menunjukkan panggilannya. "Angkat saja, tapi aku takut. Ada aku." Dara bernapas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ia mengangkat telepon dari ibunya. "Halo, Dara." Terdengar dari seberang sana suara ibunya begitu nyaring. "Iya, Bu. Kamu di mana? Masih di rumah teman kah? Atau sudah pulang ke rumah? Ayahmu sudah pulang, kamu jangan ngelayap terus." "Iya, Bu, Dara ini mau pulang. Ibu tahu kamu tidak suka dengan ayah tirimu, sampai kamu harus menginap di rumah temanmu itu." Dara terdiam. Dara tahu pasti ibunya sudah dipengaruhi oleh ayah tirinya. "Ceritakan pada ibu, Murah," ucap Raka. Dara menggeleng. "Gue gak mau merusak kebahagiaan ibu." "Dara, kamu sedang apa? Kenapa tidak menjawab?" "Iya, maaf, Bu, aku sedang bersiap-siap pulang." "Sudah dulu ya, Bu." Dara langsung saja menutup teleponnya. Raka mengerti kenapa Dara tidak mau memberitahu ibunya. Dara sebenarnya gadis baik yang tidak egois. Raka mulai menemukan sisi lain dari Dara. Mereka berangkat ke rumah Dara tidak sampai 5 menit. Mereka sampai di rumah Dara. Dara dan Raka langsung masuk ke dalam. "Ayah, ayah." "Iya, Ra." Terlihat ayah yang turun dari tangga. Dara segera berlari dan memeluk ayahnya. "Ayah, di depan ada teman Dara, ayo keluar." Dara menggandeng tangan ayahnya, mereka keluar menuju ruang tamu. "Loh, kayaknya ayah tidak asing dengan mukanya," ucap Pak Leon. "Saya Raka, Om, saudaranya Pak Raffi di blok sebelah sana rumahnya." "Oh, rumahnya masih lingkungan sini, makanya Om tidak asing. Pak Raffi juga Om kenal." Dara menatap ayahnya. "Ayah, apa ayah sudah tahu jika ibu sudah menikah?" Wajah Pak Leon tampak sendu. "Iya, ayah sebenarnya sudah mentalak ibumu sejak lama. Hanya saja baru masuk pengadilan minggu lalu, karena ayah tidak punya banyak waktu." "Apa ayah tahu siapa suami ibu sekarang?" Pak Leon mengangguk. "Dia selingkuhan ibumu, namanya Adi." Dara membenarkan perkataan ayahnya itu. "Kemarin ibu dan suami barunya itu menginap di sini, jadi Dara memilih menginap di rumah teman Dara ya. Dara tidak suka dengan suami baru ibu." Dara masih belum mau menceritakan perihal ayah tirinya yang hampir menodainya. Rasanya masalah ibu dan ayahnya saja belum selesai. Dara tidak ingin menambah masalah baru. "Ayah, Dara mau pergi ke mall dengan Raka. Dara mau membeli ikro dan beberapa busana muslim." "Apa? Ikro? Busana muslim?" Ayah Dara langsung tersenyum. Dara mengangguk. "Dara ingin hijrah, ayah. Dara ingin belajar sholat, mengaji, dan menutup aurat."
Terlihat mata Dara sudah berkaca-kaca. Maafkan ayah, Dara, ayah lalai mendidikmu. Penyesalan terbersit di wajah Pak Leon. Yang sudah terjadi ya sudahlah ayah, kata Raka. Dara masih mempunyai banyak kesempatan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Pak Leon menatap Raka. Pak Leon berterima kasih pada Raka karena sudah membuat Dara berkeinginan untuk berhijrah. Setelah mereka selesai mengobrol, Dara dan Raka berpamitan lagi ke Pak Leon. Berpamitan berkunjung ke mall. Dara dan Raka bergegas ke mall pilihan Dara. Sesampainya di mall, Dara langsung mengajak Raka ke Gramedia untuk membeli beberapa buku tentang panduan sholat, Iqra juga tentang fikih wanita. Raka, gue juga mau yang ini. Dara menunjukkan buku yang berjudul Sakinah Bersamamu. Raka tersenyum, Dara lalu menghampiri Raka. Raka, tidak apa-apa kan? Iya, tidak apa-apa, ambil saja yang sekiranya untuk belajar. Dara tersenyum lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Selesai berbelanja buku, mereka menuju toko busana muslim. Raka berjalan mendahului Dara. Raka, tungguin gue. Lo tuh gak romantis banget. Jalan sama cewek cantik bukannya digandeng malah ditinggalin. Raka berhenti. Setelah langkahnya sepadan dengan Dara, Raka menyentil kening Dara. Kita tidak boleh saling menyentuh, kan sudah aku jelaskan kemarin. Dara tersenyum. Tapi kalau sudah menikah boleh kan? Raka tidak menggubrisnya, ia kembali berjalan mencari toko busana muslim. Dara mengerucutkan bibirnya. Setelah menemukan toko baju muslim, Dara dan Raka masuk ke dalam. Dara memilih beberapa busana muslim dan jilbab. Raka juga memilihkan beberapa jilbab untuk Dara. Raka memilihkan jilbab segi empat dengan beberapa warna soft untuk Dara. Tidak lupa juga bros juga penitinya. Rah, sini. Dara mendekat. Raka langsung memakaikan jilbab segi empatnya di kepala Dara. Merapikan bagian pinggirnya lalu memasangkan peniti di dagu Dara. Cantik, bisik Raka. Dara melihat dirinya ke arah cermin, ia merasa bukan Dara yang sebelumnya. Benar kata Raka, Dara merasa lebih cantik dan anggun. Kok lo tahu cara pakai jilbab ini? Ya, aku sering melihat Mbak Rengganis memakainya. Raka masih terus memandangi Dara, memandang ciptaannya yang begitu indah. Kok lo tahu cara pakai jilbab ini? Iya, aku sering melihat Mbak Rengganis memakainya. Raka masih terus memandangi Dara, memandang ciptaannya yang begitu indah. Kah, gue pengen banget ketemu sama Mbak Rengganis. Mbak Rengganis tidak pernah ke Bandung lagi memangnya. Ya, untuk saat ini tidak bisa, soalnya anak Mbak Rengganis sudah sekolah, juga sekarang sedang mengurus bayi kecil. Oh, sudah cepat pilih yang mana? Dara menunjukkan baju-baju yang dipilihnya. Raka segera mengambilnya dari tangan Dara, lalu meletakkannya di meja kasir. Raka langsung membayar semuanya. Kak, jangan, biar gue aja yang bayar. Dara mencoba melarang Raka saat membayar baju-bajunya. Tidak apa-apa, anggap saja ini hadiah untukmu. Raka tersenyum lalu mengambil kantong belanjaannya. Thanks ya, Kak. Raka mengangguk. Kita minum kopi dulu ya. Kamu tahu, Ra, aku hampir tidak pernah merasakan pergi ke mall saat di Bandung. Ini yang pertama kali berarti. Raka mengangguk. Selama Raka mengurus perusahaan almarhum Abimanyu, Raka hanya fokus belajar dan bekerja. Ia tidak memikirkan banyak hal selain keduanya itu. Ia tidak ingin mengecewakan kakaknya juga Pak D budenya. Kalau payah, itu namanya tidak menikmati hidup. Gue udah kemana aja, klub, mall, nakal udah, kantor polisi juga udah. Ucap Dara terkekeh. Raka langsung menyentil kening Dara. Asal kamu tahu, Ra, segala perbuatan itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Jadi menjalani hidup ini jangan asal hidup. Kera di hutan juga bisa hidup. Kita diberi akal oleh Allah agar kita bisa berpikir tidak asal hidup. Suka sekali sih menyentil, tidak ada romantisnya, pantas tidak punya pacar, gumam Dara. Nah itu, tidak punya pacar juga sebuah prinsip. Asal kamu tahu ya, banyak yang menyukaiku. Tidak percaya, Raka terkekeh. Memangnya kamu saja banyak yang suka. Dara tidak mendengarkan ucapan Raka, ia langsung berjalan cepat mencari kafe. Dara tidak suka mendengar cerita Raka tentang banyak wanita menyukainya, entah kenapa. Pokoknya Dara tidak suka. Hei, kenapa cepat sekali berjalannya? Raka mengejar Dara. Dara dan Raka menikmati kopi siang itu sambil berbincang tentang rencana hijrah Dara. Setelah dirasa cukup berjalan-jalan di mall, Dara meminta pulang. Mereka berdua akhirnya pulang. Raka mengantar Dara pulang ke rumahnya. Raka juga pulang ke rumahnya sendiri. Dara merapikan belanjaannya, Dara meletakkannya di mesin cuci agar dicuci terlebih dahulu. Bel pintu berbunyi. Dara berjalan ke ruang tamu membukakan pintu.
Surprise! Teriak Rosa dan Michelle. Dara menutup mulutnya terkejut sekaligus terharu. Dara langsung memeluk Michelle dan Rosa. Dara mengajak Rosa dan Michelle masuk ke dalam rumahnya. Dara, Rosa, dan Michelle menuju gazebo belakang. Dara meminta dibuatkan minum oleh Simbo, juga meminta dibawakan beberapa cemilan juga. Mereka duduk di gazebo. Ra, kamu baik-baik aja kan? Mana ya tirimu? Tanya Rosa yang begitu mengkhawatirkan Dara. Gue baik-baik aja. Kan ayah gue udah pulang dari luar negeri. Jadi ibu gue sama suaminya udah pergi dari rumah ini. Maafin gue ya, gue gak sempet jengukin kalian. Sudahlah, kita tahu keadaanmu. Rosa mengelus punggung Dara. Gue seneng banget bisa lihat kalian lagi. Dara memeluk sahabatnya itu. Michelle menceritakan bahwa dirinya dan Rosa dibebaskan karena mendapat jaminan dari ayahnya. Tapi mereka masih wajib lapor ke polisi setiap harinya. Mereka berdua memang bukan pecandu. Mereka memakai barang haram hanya malam itu saja. Sementara pacar Michelle sudah dipenjara karena ternyata terbukti sebagai pengedar barang haram itu. Namun tak nampak kesedihan di raut wajah Michelle. Bagi Michelle, masih banyak laki-laki lain yang bisa ia kencani. Ra, kamu sekarang sudah ganti fashion rupanya, ledek Michelle. Gue baru saja pulang dari rumah ini tadi pagi. Gue masih meminjam baju milik Mbak Rengganis dari rumah Bude. Oh, kirain kamu sudah berubah. Tapi gue memang berniat untuk berubah. Gue udah capek hidup gini-gini terus. Masalah-masalah terus yang datang. Gue butuh ketenangan. Dara menatap kedua sahabatnya itu. Michelle dan Rosa menatap Dara dengan tatapan penuh tanya. Apa gara-gara Raka? Bukan, ini murni dari hati gue. Tapi mungkin juga Raka perantara Tuhan supaya gue bisa berubah. Mereka berdua menertawakan Dara. Kamu tidak asik lagi, Ra. Tampak wajah kecewa keduanya terlihat jelas. Ayolah kita berubah. Apa kalian tidak merasa lelah hidup dengan bergelimang dosa? Apaan sih, Ra? Kok jadi bahas dosa? Males Yuk Ros, kita pulang. Jangan sampai kita lama-lama di sini nanti Ustazah Dara bicaranya makin panjang lebar. Michelle semakin emosi. Mata Dara mulai berkaca-kaca. Ia ingin sekali mengajak sahabatnya itu agar bisa berubah juga, tapi ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Kita kesini itu mau mengundangmu besok ke acara party ulang tahun Michelle, Ra. Di rumah Michelle. Ucap Rosa. Sorry, gue gak bisa. Gue udah gak bisa ikut party-party begitu lagi. Dara sudah meneteskan air matanya. Oke, jadi mulai sekarang kita bubar saja. Michelle kembali tersulut emosi. Dara mengangguk. Jika memang itu keputusanmu, gue pasrah. Air mata Dara semakin deras. Dara begitu menyayangi sahabatnya itu. Ia ingin sekali berubah dan hijrah bersama. Tapi Michelle dan Rosa menolaknya. Mereka malah berniat memutuskan persahabatan mereka. Apakah benar kata pepatah? Jika kita ingin mendapatkan sesuatu hal, memang harus ada yang dikorbankan. Raka pernah berpesan pada Dara, jika ingin hijrah, maka mulailah memilih-milih teman dalam bergaul. Raka berpesan juga, memilih teman yang baik adalah sesuatu yang tak bisa dianggap remeh. Karena itu Islam mengajarkan agar kita tidak salah dalam memilihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Sudah dapat dipastikan bahwa seorang teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap temannya. Teman bisa mempengaruhi agama, pandangan hidup, kebiasaan, dan sifat-sifat seseorang. Syekh Abdul Muhsin Al-Hosim berkata, sifat manusia adalah cepat terpengaruh dengan teman pergaulannya. Manusia saja bisa terpengaruh, bahkan dengan seekor binatang ternak. Dara masih teringat akan nasihat-nasihat Raka kepadanya. Michelle dan Rosa beranjak dari tempat duduknya, ia meninggalkan Dara tanpa permisi. Hati Dara terasa sakit, melihat sahabatnya acuh padanya. Michelle, maafin gue gak bisa datang ke ulang tahun lo. Gue gak bisa datang malam, tapi besok paginya pasti gue datang. Gue pengen ngucapin selamat ke lo. Gue pengen peluk lo di hari ulang tahun lo, batin Dara.